makan dondong pakai es. Ada monyet. Subrek dong guys, biar cepet monet. Oke, ketemu lagi nih para maniaks-maniaks. Gimana kabar kalian? Masih sering keinget sama mantan? Oke, di kesempatan kali ini masih ngelanjutin film sebelumnya ya. Dan buat kalian yang mungkin belum nonton film sebelumnya, cek aja di playlist ya. Di film kali ini ya, menceritakan tentang seorang mantan polisi militer yang siapa lagi kalau bukan kembaran saya, si ganteng Mamang Jack. Dan dia kali ini harus menghadapi para oknum jenderal militer yang terlibat dalam sebuah kasus penyelundupan senjata api. Dan tentu saja para oknum jenderal yang mestinya mempunyai fasilitas dan power yang nggak akan bisa semudah itu ya dikalahkan. Hingga Mamang Jack harus mengeluarkan skill ulti kombonya yang sangat beresiko dan sangat membahayakan dirinya. Nah, penasarin sama kucing gua juga? So, biar tambah syahdu spoilernya, mari serentak kita sama-sama ucapkan Gaspro. Bersetting di sebuah kafe yang terletak di negara Amerika, diperlihatkan seorang mantan polisi militer yang gak lain gak bukan adalah Pak D. Jack Reacher ya. Nah, diceritakan setelah berhasil memberantas habis para penjahat di film sebelumnya, dia juga telah berhasil ya menggagalkan praktek human trafficking alias jualan manusia yang dilakukan oleh 4 orang pria nggak dikenal. Bukannya mendapat apresiasi atau tepuk tangan, ya minimal dapat rokok buat nyebat sebatang 2 batang lah ya. Malah si Jack ini dihampiri oleh 2 oknum polisi yang seketika akan menangkapnya atas tuduhan kekerasan pada warga setempat. Dan ternyata kedua oknum polisi tersebut merupakan backingan dari para penjahat yang telah Jack tangkap dulu. Walaupun pada akhirnya datanglah polisi militer yang seketika langsung menangkap kedua oknum polisi itu. Who the hell are you? The guy you didn't count on. Atas keberhasilannya dalam mengungkap 2 kasus besar, Jack kemudian diundang dinner oleh seorang polisi militer wanita bernama Mayor Susan. Dalam telepon itu, Susan menjelaskan bahwa dia sangat terkesima dengan Jack yang juga dulunya ternyata adalah seorang mayor. Hingga beberapa hari kemudian, Jack pun mendatangi markas polisi militer bermaksud untuk menemui Susan yang telah mengundangnya. Tapi sesampainya di sana, si Jack malah disambut oleh seorang pria berpangkat kolonel yang diketahui bernama Morgan. Dari sini kita bisa tahu ya guys bahwa Susan ternyata telah dijadiin tersangka atas tuduhan kasus spionase. Singkat cerita, Mamang Jack menemui teman lamanya yang bernama Kolonel Moore untuk menanyakan kasus yang kini lagi dihadapi Susan. Meskipun ternyata Mamang Jack malah dibuat terkejut karena ada seorang wanita yang lagi menggugatnya. Dalam gugatan itu, Jack dituduh telah menelantarkan keluarganya, bahkan gak membiayai anak kandungnya. Kan si Jack masih jomblo. Steak. They usually are. Mother's got 2 priors, prostitution, possession. The kid's been in and out of foster care her whole life. Sementara itu di tempat lain, terlihat 2 orang pria misterius yang secara diam-diam mengikuti si Jack kemanapun dia nongkrong. Hingga saat di sebuah restoran, tiba-tiba mereka kehilangan si Jack yang seketika menghilang dari pantauan. Dan kemudian saat mereka mulai kebingungan, lalu menoleh ke arah kiri dan tiba-tiba... How's it going? Don't. Pada malam harinya, Mamang Jack yang penasaran pada orang yang telah menggugatnya, diam-diam membuntuti seorang anak perempuan cantik bahenol yang diketahui bernama Samantha. Dan hal itu dilakukan agar si Jack bisa mengetahui kenapa ibunya melakukan gugatan untuknya ke pengadilan militer. Tetapi bukannya mendapat sebuah pernyataan, Samantha malah bersikap arogan dan langsung acir meninggalkan Mamang Jack. So, you're looking for something weird. See ya. Are you Candace Dutton's daughter? What'd she do this time? Nothing. An old friend. If you're looking for my mom, I don't live with her. Who do you live with? Kemudian scene lalu berpindah ke sebuah tempat di antah berantah ya. Terlihat Kolonel Moore lagi disekap di sebuah kursi oleh seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Di sana pria tersebut menanyakan tentang hubungannya dengan Jack yang telah ikut campur ya terhadap kasus yang menimpa Susan.
Dan karena nggak mendapat informasi yang dibutuhkan, si pria misterius itu pun langsung menghajar Kolonel Moore hingga meninggoy. Esok paginya, Jack yang menginap di sebuah motel ujuk-ujuk dijemput oleh seorang polisi militer berkulit sauburik bernama Letnan Espin. Mamang Jack langsung dibawa ke markas polisi militer untuk dimintai keterangan tentang kematian Kolonel Moore. Mengetahui bahwa ada bekas luka di tangan Jack, Kolonel Morgan langsung memerintahkan anak buahnya agar Jack ditangkap dan menjebloskan Jack ke penjara. Welcome back to the Army, Major. You're under arrest. Dalam perjalanan menuju sel tahanan, Mamang Jack secara nggak sengaja melihat dua orang yang kemarin mengikutinya. Dia sangat yakin jika dua orang itu akan membunuh Susan yang telah dijadikan kambing hitam oleh para oknum polisi militer di sana. Sadar akan hal tersebut, Mamang Jack segera mengulti bebenguk Espin hingga dia pun seketika knock out alias pingsan. Sesuai insting Jack seperti layaknya Spider Sense-nya Peter Parker, emang benar ya kedua orang misterius itu terlihat lagi berjalan menuju sel tahanan Susan dan berniat akan membantainya di saat itu juga. Beruntung Mamang Jack segera datang untuk menyelamatkan Susan hingga aksi war ulti pun nggak bisa terelakkan. Setelah berhasil melumpuhkan kedua orang yang berniat akan membunuh Susan, mereka pun segera kabur menggunakan sebuah mobil polisi yang terparkir di depan gedung. Tapi di tengah perjalanan, Susan membeberkan sebuah fakta yang membagongkan, bahwa anak buahnya yang ditugaskan ke Afghanistan telah tewas ditembak oleh sekelompok orang yang masih misterius. Sementara itu di sebuah taman terlihat seorang pria yang bernama, ya kita sebut aja si Doi Ocit lah ya, biar nggak susah nyebutnya. Baru aja mendapat informasi dari Kolonel Morgan bahwa si Mamang Jack dan juga Susan kini sedang berada di warnet Mas Paijo dan mencoba mengakses server milik Angkatan Darat. Maka di sini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan ya, bahwa si Mang Ocit ini merupakan seorang tentara bayaran yang bekerja sama dengan Kolonel Morgan. Kembali ke Jack dan Susan yang kini tahu bahwa mereka lagi dibuntuti ya, kemudian segera bergegas cabut meninggalkan warnet Mas Paijo tersebut. Seketika terjadi aksi kucing-kucingan ya antara dua orang berpangkat mayor itu dengan seorang tentara bayaran yang dilengkapi beceng. Hingga saat sampai di sebuah restoran cepat saji punya Mang Oleh, terjadilah aksi baku tembak yang sangat edun di antara mereka. Secara nggak sengaja, ternyata si Ocit ini memiliki skill bela diri di atas rata-rata guys, hingga membuat Mamang Jack dan Susan sedikit kerepotan. Beruntung mereka diselamatkan oleh polisi setempat yang waktu itu datang untuk menyergap si Ocit. Dan melihat ada kesempatan, si Jack dan Susan pun segera ngacir kabur meninggalkan tempat tersebut. Drop your weapon! I'm military police. Sir, I need you to drop your weapon! Singkat cerita, di keesokan harinya, si Jack dan Susan menyatroni kediaman Kolonel Morgan untuk mengambil sebuah dokumen berisi tentang laporan anak buahnya yang tewas di Afghanistan. Dan ternyata guys, berdasarkan laporan yang mereka dapatkan, anak buahnya terakhir berkomunikasi dengan sebuah perusahaan pemasok senjata Angkatan Darat bernama Parasource. Okay, here we go. The last man they spoke to was a contractor named Daniel Prudhomme. He oversaw weapons transport, said he was evasive, then he disappeared. Kemudian gak berselang lama ya, Mang Ocit ini juga mendatangi rumah Kolonel Morgan bermaksud untuk sekedar healing sambil sedikit ngopi santuy. Tetapi saat mengetahui bahwa Mamang Jack dan Susan telah datang ke sana dan mengambil dokumen rahasia, dan secara mengejutkan, kembali ke Jack dan Susan yang baru saja menyadari bahwa dalam laporan rahasia tersebut terdapat foto Samantha yang kemarin sempat bertemu dengan Mamang Jack. Segera pergi bergegas mencarinya karena meyakini bahwa hal tersebut bisa membahayakan nyawa Samantha. Dari sana mereka berdua pun gercep pergi menuju rumahnya untuk menyelamatkan anak itu.
Dan benar saja guys, sesampainya di sana mereka melihat keadaan rumah sangat berantakan dan menemukan beberapa mayat terkulai lemas di lantai. Kemudian, berkat cakra insting Byakugan dari Jack yang sangat super edun, mereka pun berhasil menemukan si Penol Samantha yang lagi ngumpet ketakutan dalam lemari dapur. Merasa keadaan semakin mencekam, Jack dan Susan berniat menitipkan Samantha ke sebuah sekolah yang terletak di pinggir kota. Ya elah, kenapa nggak di kosan saya aja sih ya? Dijamin puas pokoknya. Tetapi sesampainya di sana, Mamang Jack mendapati Samantha lagi anteng scrolling tok-tok sambil mengirimkan pesan kepada teman-temannya. Tentu saja Mamang Jack yang mengetahui hal tersebut segera mengajak mereka pergi karena si Ocit bisa dengan mudah melacak handphone tersebut. Come on, let's go. Get in. Di tengah perjalanan, Mamang Jack mendapat sebuah informasi bahwa kematian anak buah Tante Susan ada kaitannya dengan seorang pria yang bernama Prudhomme. Diketahui Prudhomme adalah seorang budak korporat alias karyawan perusahaan Parasource yang kini telah pensiun dan menetap tinggal di sebuah kota bernama New Orleans. Tanpa disadari, setelah memasuki pesawat yang menuju New Orleans, mereka dibuntuti oleh dua orang pria misterius dan ternyata mereka berdua ini adalah anak buah si Ocit yang ditugaskan untuk membunuh si Mamang Jack. Menyadari bahwa situasi lagi dalam ancaman, si Jack seketika langsung mengeluarkan ulti untuk menghajar kedua orang itu secara senyap. You contractors go to the same barber? Beberapa waktu kemudian pesawat pun mendarat dan kini mereka telah sampai di tempat tujuan yaitu kota New Orleans. Dan tetapi ternyata si Ocit udah nyampe duluan guys. Loh kok bisa duluan? Wah kayaknya pasti minta bantuan sama Goku nih pakai teleport. Kemudian mereka telah bersiaga di bandara sambil menunggu kedatangan Jack dan Susan. Dan seketika si Jack mengajak Susan dan Samantha untuk lari hingga aksi kejar-kejaran pun menjadi tontonan publik. Karena kontrak mereka bertiga di film ini masih panjang, Jack, Susan, juga Samantha berhasil lolos dan kini mereka telah sampai di sebuah hotel untuk sekedar istirahat dan melemaskan otot. Di sana kemudian didapatkan sebuah fakta yang sangat membagongkan bahwa semua gugatan yang ditujukan kepada Jack adalah ulah si montok Samantha. Tujuannya adalah karena merasa prihatin ya Samantha ini kepada sang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya. Tanpa menghiraukan semua masalah yang telah terjadi, Mamang Jack kemudian cabut keluar hotel untuk menemui seorang wanita yang diduga adalah istri dari Prudhomme. Dia pun langsung menanyakan beberapa hal terkait sang suami yang merupakan mantan salah satu budak korporat dari perusahaan Parasource itu. Hingga akhirnya Jack mendapat sebuah petunjuk bahwa kini si Prudhomme menjadi seorang pecandu narkoboy dan hidup terlunta-lunta di jalanan. Setelah merasa cukup, Mamang Jack berniat kembali ke hotel bermaksud mandi dan melemaskan otot-otot badannya yang sangat tegang karena ya beberapa hari yang nggak mandi pastinya. Tapi di saat perjalanan, tiba-tiba dia dikompas oleh 5 orang anak buah si Ocit yang telah menunggunya sejak dari tadi. Akhirnya terjadilah aksi baku hantam yang super duper epic antara Om Jack melawan anak buah si Ocit, Mamam. Dengan privilege dari sutradara dan tanpa kesulitan bahkan terkesan easy, si Jack berhasil menghabisi semua anak buah dari si Ocit laknat ini. Tetapi ancaman belum selesai karena tiba-tiba datanglah si Ocit sambil melepaskan beberapa tembakan ke arah Mamang Jack. Dan beruntung ya, dengan jurus kunyuk melempar buah, Jack berhasil lolos kemudian segera kembali ke hotel untuk menyelamatkan diri. Sebuah kejadian yang sangat-sangat wow di luar nalar dan epic tentunya terjadi karena saat selesai makan malam, Jack tiba-tiba dihampiri oleh Susan yang memberi kode-kode penuh makna bahwa dia udah nggak kuat menahan gejolak dalam celana.
Tetapi Om Jack yang kita kenal mempunyai karakter dingin bagaikan es campur seketika menolaknya. Hingga mereka pun sedikit bertengkar. Wah, Susan kayaknya nggak terima nih guys ditolak kayak gitu ya. Bisa kali. It's every male officer who thinks that he's Hey, smarter, you've been tougher, relieved and more of capable than I am. command, and I the am last the I commanding heard, you officer are here. fugitive from military Yes, justice. so are you. So we're both criminals. Singkat cerita, pagi pun tiba, Jack dan Susan mencoba mencari informasi bermodalkan sebuah foto yang didapatkan dari istri Prudhomme. Saat menanyakan kepada beberapa tunawisma, akhirnya mereka pun mendapat sebuah informasi bahwa si Prudhomme kini berada di sebuah distrik tempat para pecandu narkoba yang berkumpul buat ngeplay. Buset. Emang benar di sana mereka berhasil menemukan Prudhomme dan seketika langsung menginterogasinya guys. Di mana di sana diketahui sebuah fakta bahwa pada saat perusahaan Parasource yang dipimpin Prudhomme akan mengirim senjata kepada tentara Amerika yang bertugas di Afghanistan, ternyata si kutu kupret Ocit yang merupakan seorang oknum anggota militer berusaha menyuap Prudhomme karena berniat menjual persenjataan tersebut kepada para teroris. Tetapi karena Prudhomme menolak, akhirnya Ocit menyerang gerombolan penyelundup senjata itu dan kemudian membantai anak buah Susan yang saat itu sedang bertugas. Setelah melakukan interogasi, akhirnya Prudhomme bersedia menjadi saksi di persidangan untuk menyelamatkan Susan, yang kini dijadikan tersangka atas tewasnya para anak buahnya. Susan pun meminta bantuan pada Espin agar menjemput Prudhomme di sebuah dermaga yang bernama Nicholas. Di lain tempat terlihat si Opik sedang ngopi bersama seorang pria yang diketahui bernama Jenderal Harkness, dan ternyata Jenderal Harkness ini merupakan seorang oknum jenderal yang selama ini berada di balik perusahaan Parasource. Untung aja di negara plus 26 Konoha nggak ada ya berat kayak gini, backing-backingan. Apaan tuh backingan? Bullshit. Di sana mereka terlihat lagi menyadap saluran telepon antara Susan dan Espin dan mengetahui bahwa Espin akan segera menjemput sang saksi. Jenderal Harkness langsung seketika gercep ngirim tentara bayarannya untuk menyerang dermaga. Letnan Espin yang kini telah sampai di kawasan dermaga segera menjemput dan membawa Prudhomme demi bisa akan menjadi saksi di persidangan. Di sana Jack dan Susan sengaja main petak umpet karena khawatir jika ketahuan Espin akan menangkap mereka. Tetapi ternyata saat Espin dan Prudhomme akan meninggalkan dermaga tersebut, Espin diserang oleh tentara bayaran yang dikirim oleh Jenderal Harkness hingga Espin terkena tembakan di bagian kaki. Tapi beruntung dia pun ditolong oleh Mamang Jack yang seketika langsung datang dan melakukan perlawanan yang epic. Berkat bantuan Susan, akhirnya Jack berhasil membantai semua tentara bayaran yang dikirimkan oleh Jenderal Harkness dan mereka pun kini mulai bingung kenapa Harkness bisa memerintahkan para tentara bayaran. Padahal para tentara itu biasanya hanya mau membantu gembong narkoba yang ngasih duit biar bisa hidup tanpa ngirit. Parasource ordered their murders. They also just tried to kill you. They've been providing insurgents with weapons. Well, you're gonna need more proof than the word of a dead junkie. And you're gonna help us get it. Kemudian untuk mencari informasi berikutnya, mereka bertiga pun segera menuju sebuah bandara yang disinyalir menjadi base camp perusahaan Parasource. Sejenak scene beralih ke Samantha yang tengah kelaparan karena Jack dan Susan gak meninggalkan snack buat cemilan, dan Samantha nekat menggunakan kartu kredit untuk memesan GoFood di sebuah restoran cepat saji. Tetapi tanpa dia sadari, ternyata yang dilakukannya bisa membahayakan karena si kampret Ocit tentu saja bisa dengan mudah melacak posisinya. Jack, Susan, dan Espin yang kini telah sampai di bandara segera menghentikan proses pengiriman senjata yang akan disebar ke pangkalan militer Amerika di seluruh dunia. Mereka mencurigai isi dari peti senjata tersebut adalah narkoboy karena adanya tentara bayaran tadi. Akan tetapi saat Susan akan membuktikan dengan membuka peti, seketika dirinya dibuat terhenyak karena melihat peti-peti tersebut berisikan rocket launcher berjenis AT-4. Dan itu sangat sesuai dengan isi surat jalan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Merasa ada kejanggalan, Mamang Jack kemudian ikut mengecek langsung semua senjata yang akan mereka kirim. Dan benar saja guys, karena saat Jack membongkar isi dari rocket launcher tersebut, terkuak fakta ternyata senjata itu berisi opium murni yang diketahui adalah bahan baku narkoboy. Pure opium.
Atas hal itu, kemudian para polisi militer di sana langsung meringkus si kampret Jenderal Harkness. Mantap mamang. Scene kemudian berpindah ke Samantha yang kini lagi ucing-ucingan dengan si tangkurak opik bersama kedua anak buahnya. Dia bermain petak umpet di tengah kerumunan perayaan The Halloween yang saat itu lagi rame-ramenya. Tapi apesnya dia malah kepergok oleh si Ocit hingga aksi ucing-ucingan yang kedua pun kembali tak terelakkan. Akhirnya Samantha berhasil ditangkap oleh salah satu anak buah si Ocit, tapi karena dapat izin dari sutradara, dia diselamatkan oleh si cantik Neng Susan yang seketika menyuruhnya agar kabur. Sementara Neng Susan akan tetap di sana mencoba melakukan epic comeback untuk melawan agar bisa menghambat para anak buah Ocit. Dengan ilmu meringankan tubuh ya, kejar-kejaran pun berlanjut di atap gedung dan akhirnya Jack yang mengetahui bahwa Susan lagi terpojok berhasil meng-knock out anak buah si Ocit yang tinggal tersisa satu. Walaupun atasannya sementara berhasil ditangkap oleh si Ocit yang seketika berniat akan membunuhnya, dari sana terjadi tawar-menawar antara Mamang Jack dengan si Ocit bahwa dia bersedia untuk menggantikan nyawa Samantha. Cuma di film ya teman-teman, kalau di dunia nyata mah kabur. You let her go. My life for hers. No! Ocit pun bersedia menyetujui kesepakatan tersebut karena dia pikir, menarik juga kayaknya kalau gue bisa membunuh Mamang Jack daripada si Samantha. Atas hal itu, dia pun sedikit lengah karena membayangkan bagaimana nikmatnya membunuh seorang legend, yaitu Jack Reacher. Seketika Jack yang melihat ada kesempatan karena si Ocit ini lagi melamun segera melakukan perlawanan hingga aksi war yang sangat epik pun gak bisa terelakkan. Dalam aksi baku hantam yang sangat wow, dan memang Jack sempat kewalahan ya karena tentu saja si Ocit memiliki skill ultimate bela diri yang sangat mumpuni hingga pada akhirnya dengan sebuah aksi combo skill yang super duper edun, si Jack berhasil memelintir leher si kampret Ocit hingga dia pun seketika modar terkapar tanpa kabar. Akhirnya kasus ini pun selesai dan semua permasalahan kini mulai terungkap. Dan Susan yang seorang mayor pun kembali dipanggil oleh kesatuannya dan kini mendapat posisi baru sebagai komandan polisi militer. Sementara Samantha yang kini menyadari bahwa gugatannya kepada Mamang Jack adalah sebuah kekeliruan. Seketika memohon maaf kepada Mamang Jack yang telah sangat berjasa bagi kehidupannya dan akhirnya film ini pun bubar. Nah, selesai juga guys aksi sang legend Mamang Jack Reacher yang misterius dan dingin bagaikan dinginnya sikap mantan. Dan cukup menghibur, serta cukup membuat pankreas meronta-ronta ya untuk menaikkan adrenalin. Dan kita tunggu aja guys, apakah seri ketiga akan ada lagi? Tentu saja itu semua bisa terjadi karena adanya duit dan godaan-godaan yang membuat para aktor rela ninggalin dugem tiap malam. So, diriku atas nama Squad Cinemania mengucapkan terima gaji dan salam satu adsen. See you next time.